Ira. Baik. Ya. Silakan. Ayo. Berawal dari keinginan kuat untuk memajukan bisnisnya, Ira sangat antusias menyambut Aswin Nur, pengusaha kue yang kini telah memiliki 2 outlet dan 6 outlet franchise. Ira berharap Aswin mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang bagaimana langkah awal mengembangkan bisnisnya. Kira-kira langkah apa ya Pak yang harus saya lakukan untuk bisa mengembangkan usaha ini? Oke, untuk mulai mengembangkan bisnis seperti ini adalah bagaimana kita pertama harus punya market namanya, atau punya pembeli yang rutin. Nah, ini penting. Ketika kita sudah punya pelanggan, maka bisnis itu sudah bisa menjadi industri, sudah ada pelanggan tetap, sudah ada orang yang secara rutin teratur untuk membeli ini. Salah satunya adalah dengan cara kita punya outlet, punya tempat yang orang setiap saat bisa melihat, bisa memesan, bisa langsung membeli produk kita. Jadi mungkin tadi sini sudah saya lihat kartu namanya, sudah mulai ada nama, ya, membacanya homemade gitu. Nah, seperti ini sudah mulai harus dikenalkan sejak awal, karena nanti merek pada awal kelahirannya sampai betul-betul sukses di lapangan, sampai betul-betul sukses di pasar, itu waktunya 10 tahun. Jadi kalau tidak mulai segera dari sekarang, ya kita mungkin bisa lebih, ya betul, ketinggalan. Artinya kalau kita tidak tampil dari hari ini, maka 10 tahun ke depan ini akan hanya menjadi seperti ini saja. Selama ini tuh kendala saya karena saya masih produksi sendiri Pak, ya. Lalu marketing juga sendiri, ya. Distribusi sendiri. Dan sebaiknya bagaimana Pak, apa yang harus saya lakukan gitu supaya bisa lebih berkembang lagi ya? Untuk bisa sukses untuk menjual retail, yaitu kemudian kita secara setiap hari ada, maka kita harus mempersiapkan investasi tentunya. Investasinya tidak juga harus selalu investasi yang mahal, tetapi yang dengan seadanya kita membuat outlet kecil yang cantik, yang ini membangkitkan selera dengan tidak harus pekerja yang banyak, hanya dengan satu pekerja, tetapi membuat itu sebuah konsep yang bagus, maka orang akan melihat ini menjadi sebuah produk yang layak untuk dibeli dengan harga yang sesuai. Tidak lagi kita kemudian bicara diskon, kita bicara dengan produk yang murah. Orang ingin makan enak, tetapi kemudian kita tawarkan dengan harga yang murah. Pada akhirnya orang akan bertanya, ini sebetulnya produknya enak atau tidak. Ini banyak sekali Pak ya langkah-langkahnya ya. Betul. Saya bingung ini harus mulai dari mana ya. Oke, memang langkah yang diambil nanti akan sangat banyak. Langkah awalnya mungkin bisa saya cerita kalau saya udah nyicipi dulu. Silakan Pak, silakan Pak. Puding yogurt ya? Iya. Oke. Wah, kelihatannya enak sekali. Oke, kita coba lagi ya? Iya, Memang enak ya. Kalau boleh tahu, apa boleh saya lihat cara produksinya bagaimana? Silakan Pak. Tapi ini dapurnya benar-benar dapur rumah. Oh, tidak apa. Semuanya harus dari awalnya seperti itu dulu. Baik. Oke. Silakan Pak. Untuk membuat kue, Ira membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam lamanya. Dengan dibantu 6 pekerjanya, Ira merampungkan produksi kue seperti muffin, puding yogurt, dan juga copper tart. Untuk membuat muffin, Ira memilih menggunakan butter berkualitas yang menjadi kunci kelezatan muffin. Dalam sekali proses produksi, Ira mampu membuat ratusan muffin yang dijual seharga Rp6.000. Sementara untuk membuat yogurt puding yang menjadi andalan tokonya, Ira mengaku masih menggunakan yogurt impor. Ira mengakui pemilihan bahan baku menjadi perhatian utama karena sangat mempengaruhi cita rasa produknya. Kalau muffin buatan saya ini dia bisa membumbung tinggi karena temperaturnya tinggi ya. Dan terkontrol ya. Temperaturnya harus tinggi karena kalau tidak tinggi dia tidak akan bisa berhasil ya. Oke. Ya. Temperaturnya harus tinggi. Sesuai. Tasnya ini udah 30 menit ini ya. Coba kita angkat dulu ya Pak ya.
luar biasa. Ini Pak hasilnya. Oke, ini berapa harga prosentase keuntungannya berapa ini, Mbak? Persentase, jadi margin keuntungan ya, Pak, Margin ya? keuntungan. Margin keuntungannya itu 30%. 30%. Wah, sayang sekali ya. Padahal dengan kualitas seperti ini kita bisa mendapatkan margin keuntungan itu 200 sampai 300% bahkan. Itu tinggal bagaimana kita tahu caranya. Pertama, menjual dengan nilai yang lebih. Tak hanya soal produksi dan harga jual, Ira juga ingin tahu mengenai bagaimana mengemas produknya agar menarik dan layak jual. Sebab saat ini masih menggunakan box kemasan biasa yang umum dijual di sejumlah toko. Kemasannya sudah cukup bagus, namun untuk kita bisa meningkatkan nilai supaya kita bisa jual lebih tinggi lagi, apakah kita menggunakan warna yang sesuai dengan ciri khas merek kita. Ya, jadi mereknya adalah Homemade. Maka kita harus memilih ciri khas warna kita itu apa, kemudian itu nanti harus disesuaikan dengan kemasan, betul kemasan sendiri. Ya, sebenarnya udah nyambung nih Pak ya. Saya dapat masukan-masukan dari Pak Aswin ya. Cuman saya masih bingung nih Pak mengenai prosesnya, gimana outlet yang bagus itu bagaimana, lalu proses produksi dan lain-lain. Itu yang kira-kira untuk menunjang keberhasilan usaha ini bagaimana ya Pak ya? Untuk bisa lebih meyakinkan, kayak gitu kita coba saya aja ke outlet kami. Bener Pak? Ya, ke outlet Kue Mama. Iya. Ya. Mari. Ayo. Ya. Jalan juga. Jadi buatlah satu dulu contoh yang bagus, yang menguntungkan, biarkan dia untung dulu dalam waktu yang cukup lama.